Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Sabda Akhir Pekan, channel yang membahas tentang sesuatu yang penting gak penting. Saat ini telah hadir bersama saya melalui aplikasi Zoom Video seorang yang erat dengan kontroversi. Yang paling hangat tentunya ketika beliau hadir di acara Mata Najwa. All England tahun ini menyisakan cerita tak enak, kontingen Indonesia dipaksa mundur secara mendadak. Terganjal oleh aturan kesehatan negara Inggris Raya karena sepesawat dengan pasien positif corona. Indonesia berencana melayangkan gugatan kepada BWF melalui arbitrase internasional. Yang paling mengganggu sebetulnya ya, pikiran saya adalah keinginan untuk menggugat ke CAS. Tidak perlu menurut Anda? Tidak perlu. Sosok yang akan saya wawancarai memberikan statement yang cukup nyeleneh dan mengundang perdebatan di media sosial. Oke, ini dia. Saya perkenalkan Eko Nur Kristianto atau yang lebih akrab disapa Eko Maung. Selamat sore Pak Eko. Selamat sore Wilujeng Sonten, Kang Rizal. Mana kabarnya Pak Eko? Alhamdulillah baik. Itu gimana Pak Eko yang kemarin itu, yang di Tasik itu? Oh iya, kemarin tuh Bapak saya karena ada kerjaan juga ke Tasik itu karena ada penelitian ya tentang efektivitas penegakan aturan di masa PPKM. Gitu. Jadi nggak lama juga di Tasik. Di situ kan ada sempat berita yang sempat viral Pak Eko ya, ada penjual bubur. Bubur, iya itu masih belum bisa saya ungkapkan tuh hasilnya. Karena sebetulnya nggak seperti yang orang-orang lihat sih sebetulnya ya. Jadi berita yang di media itu terlalu dibesar-besarkan atau gimana Pak Eko? Menurut sepengetahuan Pak Eko? Ya itu benar. Cuma kan maksudnya apa ya? Ya udahlah, nggak apa. Sebetulnya intinya kan dendanya dibayar, lalu yang kena dendanya juga nerima gitu, udah kan memang melanggar aturan juga gitu. Si penjual buburnya akhirnya membayar dendanya yang 5 juta itu. Bayar denda dia 5 juta dan punya duit segitu. Jadi bukan tukang bubur yang yang gimana gitu ya. Ini kalau dari segmen kuliner juga ini bubur biasa malam juga udah sangat terkenal, sangat mapan. Ya buktinya dibayar gitu ya. Kan ada yang ngomong dapat sumbangan Sumbangan itu setelah dia bayar. Jadi bukan dibayar pakai duit sumbangan gitu. Jadi setelah dibayar baru ada yang nyumbang buat ngeganti gitu. Dalam artian ya omsetnya juga bisa-bisa. Intinya saya nggak menyepelekan yang 5 juta itu, nggak menyepelekan, itu juga besar ya. Cuma buktinya kan kebayar ya. Kenapa kebayar? Karena bubur ini memang istimewa gitu. Omsetnya juga beda sama bubur-bubur dorong mungkin yang biasa kita lihat sehari-hari. Baiklah, saya mau mulai dengan kalimat pembuka seperti ini Pak Eko ya. Setidaknya saya bertemu langsung dengan Pak Eko Maung itu 2 kali lah ya. Pertama waktu Dua kali ya. Pertama waktu acara di Karawang di hotel. Dan yang kedua acaranya Kang Jimmy. Dan kedua berat di Batu Jaya. Jadi 2 kali saya ketemu Pak Eko. Dan di kedua momen itu hal pertama yang Pak Eko tanya ke saya tuh, di mana tempat sholatnya? Saya belum sholat, gitu. Saya kan nanyain, terus saya aja sholat nggak? Siapa tuh cuma nanyain doang. Kan sholat, kan saya pastinya. Oh sholat, saya aja lupa. Ya, tapi yang orang kebanyakan lihat gitu kan di Twitter, ya mohon maaf gitu, Pak Eko banyak meretweet akun-akun bokep lah gitu ya. Terus juga masa sih? Juga, iya, bukan meretweet, follow. Iya, nge-follow mah. Iya, Pak Eko kan suka follow akun-akun gitu kan. Terus juga kadang meretweet gambar-gambar, potongan-potongan gambar dari film itu dengan caption yang berbeda gitu. Nah sebenarnya apa tujuan Pak Eko sih gitu membranding diri dengan sedemikian, maaf ya, kan orang yang identik dengan akun-akun itu orang yang rusak gitu. Pak Eko sengaja merusakkan diri gitu. Ya itu kan persepsi ya. Yang pertama saya itu kan nggak itu kan sebetulnya saya lucu-lucuan kalau dilihat preview itu ya. Itu lucu-lucuan. Lalu yang berikutnya itu saya itu ingin mengajak bahwa kita itu jangan munafik ya. Kita itu semua juga senang hal-hal seperti itu gitu. Cuma bedanya kan ada yang jaga image, terus takut dinilai gimana. Tadi kata Rizal ngomong dinilai seperti itu. Ya menurut saya
saya tuh sedang mendidik juga nih, mendidik netizen dan teman-teman semua. Kita ini jangan khawatir sama penilaian orang ya. Kecuali mungkin saya politisi, nanti mulai mau nyalek gitu ya, harus dianggap orang baik. Cuma sampai hari ini kan saya nggak merasa perlu direpotkan dengan penilaian orang. Dan itu konteksnya lucu-lucuan loh ya. Dari semua tweet saya itu sebetulnya netral, lucu-lucuan. Kalau ada orang yang berpersepsi itu, ya itu karena persepsi gitu ya. Coba Rizal tunjukkan, ada nggak saya pernah nge-tweet asusila terus porno? Nggak pernah loh. Ya nggak pernah. Saya itu selalu on the track. Semua yang saya posting itu di setiap medsos itu bukan sembarangan, serampangan juga. Enggak, itu udah saya perhitungkan. Dan menurut saya itu netral aja gitu ya. Kata-katanya, foto-fotonya, potongan gambar pun kan netral. Nggak ada yang jorok gitu. Kalau orang berasumsi ya itu orangnya aja punya pikiran begitu. Itu yang saya pelajari banget sih gitu dari cuitan-cuitan Pak Eko, walaupun terkesannya nyeleneh gitu tapi tetap on the track gitu. Saya belajar banyak dari cuitan-cuitan Pak Eko di Twitter gitu. Ya, jadi kan ada aturannya juga gitu. Masa saya posting gambar telanjang, porno apa gitu? Kan enggak saya. Yang kedua gitu Pak Eko, Pak Eko kan sering melontarkan statement yang nyeleneh gitu kan, bahkan terkesan memantik emosi orang-orang gitu, yang kasus Koi versus Cas. Oh, yang di mata Najwa lah, itu kan nggak kontroversial, itu kan berdasarkan apa yang saya pelajari ya, dan terbukti benar loh. Ya, saya kan mengatakan jangan diadukan karena masalah legal standing, lalu juga nggak tepat dan lain sebagainya. Itu saya ya, dan ratusan ribu ngomong marah-marah. Nah ternyata hari ini ya, dari Maret kan, Maret, April, Mei, Juni, Juli itu udah 4 bulan lebih nih. Diadukan nggak ke Cas? Kan enggak gitu. Artinya apa? Artinya yang saya omongin ya bukan kontroversi, bukan nyeleneh. Yang saya omongin itu adalah benar gitu. Yang saya omongin itu benar. Cuma 4 bulan yang lalu orang-orang masih pada nggak tahu itu benar gitu. Kalau saya mah udah tahu duluan benar. Udah itu aja bedanya. Tapi kan ketika itu orang-orang nganggapnya itu tuh sesuatu yang kontroversi gitu Pak Eko. Iya, itu kan kontroversi kan karena nggak ngerti aja, karena nggak paham. Kalau yang ngerti sih biasa aja. Jadi ini kan di kita tuh mainnya kan masalah mayoritas minoritas aja gitu. Banyakan mana gitu. Nah, yang banyak itu bukan berarti benar. Yang lebih banyak bukan berarti benar, bukan berarti lebih ngerti gitu. Jadi kalau untuk ngomongin masalah hal yang benar itu cukup satu orang sebetulnya ya. Iya. Tapi waktu itu sempat 2 hari loh nama Pak Eko jadi trending topik Twitter gara-gara mata Najwa itu. Iya. 2 hari doang kan, karena di hari ketiga tuh kan itu Rabu, Kamis, rame. Di hari ketiga Jumat udah jelas kan pernyataan dari pemerintah gitu ya, nggak akan ikut-ikutan masalah ini gitu. Nah itu aja udah mulai membuktikan bahwa ucapan saya benar gitu. Tapi ketika itu ada ancaman-ancaman yang datang ke Pak Eko? Ya ancaman mah ya banyak, cuma itu akun-akun nggak jelas ya kalau saya perhatiin ya. Lagian saya juga biasa aja sih, saya menganggapnya itu orang-orang yang nggak paham aja gitu. Oke. Terus selanjutnya gini Pak Eko ya, kontroversi yang ketiga ya, yang sepengamatan saya gitu. Makanya kontroversi deh, cuma ayat deh gitu kontroversi. Foto Pak Eko kan sama kontroversi. Masa sih? Saya mah biasa aja loh. Pada beberapa waktu lalu gitu kan Pak Eko sempat membela anggota Jackmania gitu yang terlilit masalah hukum gitu. Sementara kan kita tahu bersama Pak Eko adalah seorang bobotoh gitu. Kan itu sempat jadi kontroversi juga tuh. Iya, itu kan terkait undang-undang ITE ya. Jangankan yang Jackmania itu, yang jaring aja. Saya kan orang pemerintah nih ya. Yang jaring aja saya bilang nggak pas gitu kalau jaring. Jadi terlepas dari dia salah dan lain sebagainya ya. Termasuk yang Jackmania itu, walaupun dia nge-tweet tapi kan sebetulnya kan apa mungkin gitu dengan tweet seperti itu tiba-tiba menggerakkan banyak orang. Dan kan akhirnya saya juga itu penelitian saya belakangan juga kan gerakan itu bukan gara-gara si sekjennya ini, ada lagi yang sayap lain lah dari supporter Persija gitu ya. Nah, terus kenapa saya mau gitu membela dia? Ya karena
ini loh, kita ini kan manusia ya, manusia, ada orang dengan baik-baik minta bantuan saya gitu. Bahkan mereka itu pendukung Persija gitu ya, Jackmania. Nah, Jackmania aja kan tahu saya bobotoh ya. Sebetulnya kalau mereka melihat Jackmania, bobotoh apa, mereka nggak akan minta bantuan saya gitu. Tapi ketika mereka datang ke saya, itu berarti mereka aja nggak memperhatikan itu kan, ya kan? Kalau mereka milih-milih, oh si Eko mah jangan, atau bobotoh, kita cari aja yang Jackmania. Nah itu mereka milih-milih. Nah mereka aja nggak milih-milih gitu loh. Berarti mereka tuh nggak peduli saya bobotoh, bukan dilihat itunya gitu mereka tuh. Masa mereka minta bantuan kepada saya yang dianggap bisa membantu, terus saya tolak gitu. Cuma gara-gara mereka itu Jackmania. Nah, saya belajar hukum bertahun-tahun, apa gunanya kalau begitu gitu kan? Kalau masih memperhatikan masalah seperti itu gitu ya. Kalau misalkan ada hal seperti itu jadi pertimbangan gitu, itu bahaya misalkan. Nanti yang datangnya misalkan orang beda agama, oh saya nggak mau gitu ya. Oh yang datangnya misalkan beda selera lagi, oh saya nggak mau, ya itu bahaya juga gitu. Jadi justru kalau misalkan orang-orang yang rasional mikirnya, ya sebetulnya nggak ada masalah gitu, nggak ada masalah gitu sebetulnya. Tapi Malah harusnya berpikir seperti ini gitu ya. Ya maksudnya Jackmania aja dibantu, apalagi bobotoh gitu kan sebetulnya gitu. Cuma masalahnya dan nggak terekspos kan. Saya juga bobotoh manggil juga saya datang. Yang dimana itu ada yang anak-anak Bogor tuh nyerang Arema tuh, Piala Naon ya, waktu di Pakansari itu. Saya dipanggil sama Irlan ya, Irlan Bogor, saya datang. Terus yang Bekasi itu ada satu anak bobotoh yang terlibat tawuran sampai ada supporter Persija meninggal ya. Saya juga datang gitu. Jadi biasa aja sih sebetulnya, nggak ada kontroversi gitu. Jadi yang membuat kontroversi itu ya siapa, saya juga bingung gitu. Selanjutnya Pak, soal sepak bola Indonesia gitu kan. Saat ini kan Indonesia lagi sepak bolanya gitu kan, lagi ramai diperbincangkan soal beberapa artis yang mengakuisisi klub. Soal itu bagaimana pendapat Pak Eko? Iya, itu juga gini ya. Kalau ini jawaban saya pribadi ya, karena ada beberapa teman juga yang terkesan kontra gitu kan, karena menganggap sepak bola kok jadi alay begitu ya, dan bukan hitahnya bukan seperti itu. Kalau saya sih gini, artis-artis ini dan para influencer ini kan datang nggak pakai uang APBN ya, nggak pakai APBN, nggak pakai APBD, pakai uang pribadi. Nah itu alasannya kenapa kita harus support gitu. Karena kan sepak bola atau industri olahraga di negeri ini kan masih terus mencari bentuk ya, masih terus mencari bentuk. Dan kata kuncinya adalah profesional. Profesional artinya nggak pakai uang rakyat ya, nggak pakai anggaran negara. Lalu ketika ada orang-orang yang memiliki kemampuan, memiliki sumber daya, dan bisa gitu bermain di segmen itu ya kita support ya. Kalau saya kita support gitu. Jadi jangan-jangan ini cara baru di Indonesia gitu yang relevan gitu ya. Karena gini, Kang Rizal, saya tuh juga sering ya diminta jadi konsultan di beberapa klub ya. Sejago-jagonya saya ngajarin mereka, dan tetap itu aja yang saya ajarin ya. Cara nyari duit itu sponsorship, jualan tiket, jualan merchandise, aksi RTV. Ya udah gitu aja gitu. Di situ-situ aja gitu. Nggak kebayang tentang bikin konten, lalu juga ada monetize ya dari YouTube, dari medsos lain gitu kan. Ini beda ketika yang datang Raffi Ahmad atau Halilintar gitu ya. Dan terbukti mereka itu bisa menghasilkan uang jauh lebih besar dengan cara-cara mereka di konteks sepak bola. Beberapa waktu lalu kan Rans Cilegon ya, grupnya Raffi Ahmad uji coba sama Arema kan, jualan tiket online, dijual secara virtual. Itu saja laku, harganya 20.000 dan terbeli oleh 40.000 orang kalau nggak salah ya. 800 juta, Anda bayangkan 800 juta. Sedangkan di sepak bola kita yang standar ya, itu untuk dapetin 500 juta aja susah. Jualan tiketnya, mencetak tiket, bayar keamanan, panpel, tuh belum uang naon, izin. Wah, bayangin coba. Raffi Ahmad membuktikan bahwa
800 juta dari tiket bisa dia dapatkan gitu. Nonton secara virtual gitu. Asal mereka punya komitmen ya. Saya tuh khawatirnya gini, ketika udah mulai terbiasa nih ekosistem kita ya, sama cara-cara seperti mereka tunjukkan, tiba-tiba mereka mungkin bosen atau apa, cabut, ya ntar jadi rusak lagi ekosistem sepak bolanya gitu. Jadi harus ada komitmen jangka panjang ya. Kalau dari aspek legal, kok Raffi Ahmad datang mengakuisisi Cilegon gitu kan, terus diubah namanya jadi Rans. Jadi gini ya, kalau itu kan urusan regulator ya, itu urusan regulator ya. Jadi kalau regulator berarti yang harus melindungi apa hal seperti ini itu PSSI-nya memang harus lebih ketat ya, harus lebih ketat karena ini terkait dengan apa kepemilikan klub ya, identitas klub gitu. Jadi memang nggak boleh semudah itu tuh. Ada klub datang gara-gara dia investor punya duit, tiba-tiba mau ganti nama, mau mindahin kota gitu ya. Itu nggak bisa seperti itu. Jadi memang nanti PSSI harusnya membuat aturan yang lebih ketat gitu. Secara ini nggak menyalahi aturan saat ini mereka itu Pak Eko. Jadi kalau misalkan aturan tuh saya lupa ya di statuta PSSI itu pasalnya ya. Jadi gini, saya udah bilang kemarin sempat udah bilang ya, kalau yang namanya pergantian lalu pindah home base apa, itu minimal harus dilewati 1 kali kongres ya, 1 kali kongres aja untuk perubahan nama, lalu pindah home base gitu. Walaupun di aturan itu nggak dikatakan 1 kali kongres ya, di statuta PSSI hanya dikatakan disetujui oleh Exco. Nah, tapi saya artikan yang namanya keputusan Exco berkumpul rame-rame dan lain sebagainya ya, itu cuma terjadi saat kongres gitu, saat kongres. Dan juga nggak boleh itu saya bilang seketika tiba-tiba gara-gara bisa melobi Exco, tiba-tiba ganti nama klub gitu ya, pindah home base nggak bisa gitu. Karena nanti ada yang namanya itu sporting merit ya, itu kompetisinya itu jadi harus berkompetisi dulu minimal setahun gitu, Kang Rizal ya. Itu juga udah pernah diomongin sama orang AFC gitu. Jadi tetap Anda mau megang klub gimana, Anda punya duit ya, tetap si klub itu memang minimal harus mengikuti dulu kompetisi 1 musim gitu. Jadi sebenarnya kalau secara aturan Cilegon yang sekarang jadi Rans FC tanpa mengikuti kompetisi nggak ada masalah. Cuma kan ini kan jadi kesannya kan kayak nganggap gampang gitu ya. Tapi sebetulnya aturan kalau kita mau saklek positifis gitu ya, aturan ya nggak ada masalah gitu. Kan itu dia nggak pindah home base ya. Trans Cilegon itu kan nggak pindah home base. Terus juga kemarin juga ada contoh bagus yang Atta Halilintar ya. Itu kan kemarin di kongres kan baru disahkan PSG Pati-nya kan. PSG Pati kan baru disahkan, tiba-tiba Atta Halilintar datang mau ganti nama jadi Atta Halilintar naon gitu ya. Itu sampai sekarang belum terjadi kan. Dan itu saya pikir udah langkah benar gitu. Tapi Pak Eko optimis dengan kehadiran mereka gitu, balik lagi saya ulang pertanyaannya. Ya, bukan optimis nggak optimis ya. Nggak ada salahnya kita melihat dulu. Dan dalam jangka pendek, hasilnya udah terlihat saya pikir dengan apa yang dilakukan Raffi ketika Rans uji coba dengan Arema. Gitu ya. Mereka bisa menghasilkan uang, itu bahkan cuma penjualan tiket ya. 800 juta itu baru penjualan tiket. Belum sponsorship di billboard gitu. Mungkin 1 miliar lebih tembus itu sebetulnya. Sedangkan sepak bola kita saja yang pakai penonton dapetin uang segitu, kayaknya nggak setiap klub bisa gitu loh. Hal yang nggak pernah dilakuin sama klub-klub yang ada sekarang sebenarnya Pak Eko ya, mereka memulai gitu. Apalagi logika mereka kan relevan ya di masa pandemi seperti sekarang ya. Terus selanjutnya Pak Eko, kick off Liga 1 akhirnya diundur tuh. Kira-kira kapan gitu kita bisa mendengar kabar baik kalau Liga 1 akhirnya dimulai gitu? Harusnya kan di surat Satgas Covid itu akhir Juli ya. Cuma kalau akhir Juli itu berarti kan abis PPKM mulai gitu kan nggak mungkin juga. Kan tim tuh harus mengumpulkan lagi pemain dan lain sebagainya ya pasti Agustus Pasti Agustus. Karena kan gini, kan kalau kata Satgas Covid kan PPKM itu kan sampai ya pokoknya sampai akhir Juli kan. Nah, jangan diartikan akhir Juli langsung main gitu. Karena kan tim juga butuh waktu buat mengumpulkan pemainnya lagi gitu ya, persiapan
depan gitu. Makanya nggak mungkin seketika. Ya perkiraan perlulah 2 minggu lagi lah. Nah 2 minggu lagi berarti udah nabrak ke Agustus gitu. Itu pun dengan catatan kalau COVID yang sekarang gelombang kedua ini mereda Pak Eko ya. Kalau syaratnya juga kalau COVID-nya melandai ya kasusnya. Iya. Terakhir Pak Eko, saya punya beberapa pertanyaan singkat buat Pak Eko. Yang pertama, lebih pilih jadi PNS atau lebih pilih jadi bobotoh? Ya jadi bobotoh lah. Kalau bobotoh itu kan seumur hidup ya. Kalau saya nggak kepikiran lagi menjadi pendukung klub mana selain Persib gitu ya. Sedangkan kalau PNS itu kan profesi ya. Itu kan bisa kapan aja gitu kan. Kapan saya bisa jadi YouTuber. Kan itu masalah rezeki ya. Rezekimu udah ada yang ngatur gitu. Dan harus siap jadi apa aja gitu. Tapi kalau jadi supporter sepak bola, ya harus jadi pendukung Persib. Sampai nanti tua gitu. Sampai mati ya pendukung Persib. Nggak ada pilihan lagi gitu. Jajang Nurjaman atau Indra Thohir? Wah itu mah dua-duanya atuh kan apa itu mah nggak apple to apple atuh. Pokoknya Kang Jajang saya apresiasi karena sukses sebagai pelatih, sebagai pemain, sebagai asisten pelatih gitu ya lengkap. Nah, sedangkan Indra Thohir ini pemberi gelar Liga pertama udah gitu pelatih terbaik Asia 95. Wah, udah keren banget gitu. Ajat Sudrajat atau Lord Atep? Ya Ajat lah, jelas Ajat ya. Terakhir, lebih suka bokep Jepang atau bokep produksi Amerika? Jepang lah. Jepang lah ya. Oke, terima kasih banyak Pak Eko atas waktunya. Sehat selalu, sukses untuk karirnya. Siap, Bro Rizal, makasih. Saya ini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.